Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izam Solid Murtado dengan NPM 22120024. Yang pertama, jelaskan proses untuk membuat dan mengelola multiple desktop di Windows. Jadi yang pertama kalian dapat lihat pada taskbar, kalian pencet new. Nah, dan juga kalian dapat menggunakan shortcut Windows Ctrl D. Dan jika kalian berpindah, kalian dapat menggunakan shortcut Windows Ctrl panah. Dan untuk mengelola, kalian bisa misalnya menggunakan file ini, kalian pencet text view, kalian tarik ke desktop yang kalian ingin pindah, dan sudah terpindah. Dan jika kalian ingin mengembalikan lagi ke tempatnya, kalian pencet text view, kalian tarik juga dan kembalikan semula. Dan jika shortcut text view tidak ada, kalian cari ke settings, kalian cari yang personalization, kalian pencet yang taskbar dan kalian hidupkan yang text view. Dan sekian adalah penjelasan singkat dari multiple Windows. Yang kedua, apa perbedaan mode hibernasi dan mode sleep pada Windows dan bagaimana cara mengaktifkan atau menonaktifkan fitur-fitur ini. Perbedaan mode hibernasi dan mode sleep. Mode hibernasi saat seluruh keadaan sistem, termasuk data dan program yang berjalan, disimpan ke dalam file hibernation pada disk keras, dan kemudian komputer dimatikan sepenuhnya. Tidak ada konsumsi daya saat dalam mode hibernasi karena komputer sepenuhnya dimatikan. Dan jika mode sleep, saat semua kegiatan dan program yang sedang berjalan disimpan dalam RAM, dan daya dikurangi secara signifikan. Komputer tetap dalam keadaan siap untuk bangun dengan cepat. Meskipun daya dikurangi, komputer masih menggunakan daya untuk menjaga RAM tetap aktif. Yang pertama, kalau untuk mode sleep, kalian langsung pencet Windows, kalian dapat aktifkan di sini untuk mode sleepnya. Dan untuk mode hibernasi, kalian perlu mencari dulu, kita choose power plan, pencet, lalu kita pencet choose what the button, lalu kita karena belum hidup kita aktifkan, kita pencet, lalu kita hibernate, kita save change, dan di sini kita dapat mengaktifkan mode hibernasi. Dan untuk menonaktifkan fitur ini, kalian pencet yang tadi lagi, choose button, kita change setting, kita matikan yang hibernate dan kita save change. Dan di sini mode hibernate sudah hilang pada shortcut. Yang ketiga, jelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat backup dan restore data menggunakan fitur file history di Windows. Jadi yang pertama, jika kalian ingin melakukan backup, kalian cari kontrol panel terlebih dahulu, lalu kalian pilih backup and restore, lalu kalian setup backup. Dan selanjutnya ini file yang akan di backup, kalian next, lalu biarkan Windows saja, next, dan save and backup jika kalian ingin backup. Dan jika kalian sudah membackup, file kalian akan muncul di sini. Nah, seperti itu. Dan untuk jika restore, kalian pencet ini, dan file yang kalian backup tadi akan muncul di sini jika kalian sudah backup ya. Kalian pencet next dan selesai. Seperti itu untuk file backup and restore. Yang keempat, apa itu Windows Registry dan bagaimana cara mengeditnya untuk mengkonfigurasi pengaturan sistem yang lebih mendalam. Windows Registry dalam platform sistem operasi Microsoft Windows merupakan sebuah basis data yang disusun secara hierarkis dan mengandung informasi mengenai konfigurasi sebuah sistem. Tugas dari Registry Editor yaitu untuk mencatat serta menampilkan berbagai informasi yang ada di dalam OS Windows. Informasi tersebut berkaitan dengan apa saja aplikasi yang diinstal, tipe file yang baru dibuat, user profile pada komputer, folder, dan bahkan apa saja port yang digunakan. Dan langkah pertama jika kalian mengaksesnya yaitu kalian pencet Windows R, kalian ketik regedit, lalu OK, dan selanjutnya akan keluar seperti ini. Dan 5 file ini bernama root key, dan di setiap key memiliki banyak sub key. Dan di sini ya kalian pilih saja apa yang mau kalian edit, misalnya seperti ini. Kalian edit apa ya, seperti itu kalian pilih sendiri apa yang akan kalian edit.
Yang kelima, bagaimana cara menggunakan command prompt atau PowerShell di Windows, dan berikan contoh penggunaan perintah dasar untuk manajemen file dan proses. Dan langkah pertama untuk mengakses command prompt yaitu pencet Windows R, lalu cmd, oke. Dan di sini saya ingin menggunakan sistem info untuk melihat komputer saya, laptop saya. Seperti ini hasilnya. Dan selanjutnya saya ingin menggunakan tree untuk melihat struktur folder dalam laptop saya. Nah, seperti ini struktur folder saya. Dan selanjutnya saya ingin mencadir untuk melihat folder apa saja yang aktif. Oke, seperti ini. Dan saya akan menggunakan CLS untuk clear. Selanjutnya yang keenam, apa itu mode aman, save mode di Windows, dan bagaimana cara masuk ke dalamnya untuk mengatasi masalah sistem. Save mode adalah suatu alternatif untuk menghidupkan komputer Anda yang hanya menjalankan beberapa perangkat lunak yang penting, yang menggunakan serangkaian file dan driver yang terbatas. Jadi langkah pertama untuk mengakses save mode yaitu Windows R, ketik msconfig, oke. Lalu kita pilih yang boot, ini kita pilih yang save boot, lalu apply, dan oke. Kita pilih yang reset harusnya, tapi kita pilih yang exit saja karena biar langsung. Dan untuk cara keluar dari save mode yaitu sama saja, namun kebalikannya, yang misalnya yang pertama kita centang, lalu kita uncek yang pertama ini, oke. Lalu boot lagi, kita uncek, kita apply, oke, dan exit saja dan restart. Jadi itu adalah cara meng-save mode. Dan sekarang kita beralih ke RTOS atau Real Time Operating System. Adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk menangani aplikasi dan tugas dengan persyaratan waktu nyata. Artinya, RTOS diutamakan dalam memberikan respon atau output dalam batas waktu tertentu yang dapat diprediksi. Berbeda dengan sistem operasi umum yang mungkin lebih bersifat umum dan tidak memperhatikan keterbatasan waktu. RTOS dirancang untuk memastikan bahwa tugas-tugas tertentu diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan RTOS dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Ketepatan waktu, timing precision. Tantangannya, sistem real-time harus memberikan respon atau output dalam batas waktu tertentu. Dan cara mengatasi, desain kernel yang efisien, manajemen sumber daya yang tepat, dan penjadwalan yang akurat sangat penting. Dalam beberapa kasus, teknik seperti prediksi, beban kerja, workload prediction juga dapat membantu. Yang kedua, manajemen sumber daya terbatas. Tantangannya, sistem real-time sering beroperasi pada perangkat keras terbatas dengan keterbatasan memori dan daya komputasi. Dan cara mengatasi, pengoptimalan kode, manajemen memori yang efisien, dan strategi pengelolaan sumber daya yang cermat diperlukan. Selain itu, pengembangan perangkat keras yang sesuai juga dapat membantu. Yang ketiga, prediktabilitas. Tantangannya dalam real-time operasi sistem, prediktabilitas eksekusi program adalah kunci. Fluktuasi waktu eksekusi dapat mengakibatkan kegagalan sistem. Dan cara mengatasinya adalah algoritma penjadwalan yang deterministik dan minim penggunaan interrupt dapat meningkatkan prediktabilitas. Penggunaan analisis statis dan dinamis juga membantu memastikan waktu eksekusi yang dapat diprediksi. Dan yang terakhir adalah keamanan. Tantangannya, sistem real-time yang terhubung ke jaringan atau berinteraksi dengan lingkungan luar memiliki risiko keamanan tambahan. Dan cara mengatasinya adalah implementasi metode keamanan seperti enkripsi dan autentikasi dapat membantu melindungi sistem. Selain itu, pemantauan dan deteksi ancaman diperlukan untuk merespons secara cepat terhadap serangan potensial. Dan yang kedua, bagaimana berperan dalam RTOS mengamankan sistem dan menjamin integritas data dalam lingkungan yang mengandalkan waktu respon yang cepat. Safety yang pertama adalah safety and security. RTOS umumnya dilengkapi dengan fitur keamanan dan keselamatan untuk melindungi sistem dari ancaman eksternal dan memastikan bahwa operasional sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, ada penjadwalan prioritas tinggi. RTOS memungkinkan penjadwalan prioritas tinggi untuk tugas-tugas yang kritis
secara waktu. Tugas-tugas ini dapat dijadwalkan dan diberikan prioritas tertinggi untuk memastikan respon yang cepat terhadap peristiwa tertentu. Yang ketiga, ada manajemen interrupt yang efisien. Sistem real-time sering kali harus merespons secara cepat terhadap interrupt. RTOS menyediakan mekanisme manajemen interrupt yang efisien untuk memproses input luar dengan minimnya overhead. Dan yang terakhir, apa hubungan antara RTOS dengan teknologi yang sedang berkembang seperti Artificial Intelligence atau AI atau Autonomous System? Integrasi dengan sistem kontrol otomatis atau autonomous. Yang kedua, penjadwalan tugas AI dan machine learning. Yang ketiga, untuk prediksi beban kerja atau workload prediction. Sekian dari saya, Muhammad Isam Solid Murtado. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.